Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun di channel Raffi Buton. Kembali kita melanjutkan materi kita. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Pada video kali ini, video part 1 ini yang akan kita bahas adalah menentukan nilai variabel pada SPLDV. Oke, selanjutnya pengertian dari SPLDV itu adalah sistem persamaan linear dua variabel adalah kumpulan persamaan linear dua variabel yang mempunyai solusi atau tidak mempunyai solusi yang sama untuk semua persamaan. Itu adalah pengertiannya. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel SPLDV ini adalah ini bentuk umumnya A1X tambah B1Y sama dengan C1. Kembali ke pengertian di sini, sistem persamaan linear dua variabel adalah kumpulan persamaan linear dua variabel, ya, kumpulan. Kalau ini jika hanya satu seperti ini dinamakan persamaan linear dua variabel. Nah, jika digabungkan dua seperti ini, ya, ada A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2, maka ini dinamakan sistem. Jadi sistem itu terdiri dari lebih dari satu persamaan linear dua variabel. Oke, saya jelaskan kembali. Jadi variabelnya yang dinamakan variabel itu adalah X dan Y ini, ya. XY. XY ini adalah variabel. Sedangkan A1, A2, B1, B2 ini dinamakan koefisien. Jadi koefisien itu adalah nilai yang melekat pada variabel. Koefisien adalah nilai melekat pada variabel. Untuk konstantanya adalah C1 dan C2, di mana koefisien dan konstanta itu adalah anggota himpunan bilangan real atau elemen bilangan real. Oke, kita lanjut. Jadi penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini ada 4 metode yang digunakan biasanya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini. Yang pertama itu adalah metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang keempat metode eliminasi substitusi atau biasa disebut juga dengan metode gabungan. Nah, di video pembelajaran kali ini, di part 1 ini, yang akan kita bahas pertama kali adalah, atau yang akan kita bahas khusus di video ini adalah metode grafik. Nah, jadi setelah mempelajari 4 metode ini, nanti kita akan masuk kepada permasalahan kontekstual yang melibatkan sistem persamaan linear dua variabel ini. Untuk di video ini kita hanya membahas yang sudah dalam bentuk matematisnya. Oke, kita mulai dengan metode grafik. Nah, materi prasyarat untuk menguasai penyelesaian SPLDV dengan metode grafik ini adalah satu, bidang kartesius, ya, dan yang kedua adalah persamaan garis lurus dan grafiknya. Yang mana itu bidang kartesius? Untuk bidang kartesius ini sudah diperkenalkan di bangku SMP. Nah, seperti ini, ya. Bidang kartesius ini dibuat di dalam buku atau kertas berpeta. Ya. Ini yang horizontal disimbolkan dengan sumbu X dan vertikal ini sumbu Y. Jadi cara penulisannya dari titik O, ya, titik O pangkalnya ke kanan 1, 2, 3, 4 untuk ke kanan, sumbu X ke kiri adalah -1, -2, -3, -4, dan seterusnya.
Untuk sumbu Y ke atas berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawah negatif 1, 2, 3, 4. Oke, saya kira tidak masalah untuk bidang kartesius. Sekarang kita lihat untuk persamaan garis lurus dan grafiknya. Nah, ini adalah beberapa contoh persamaan garis lurus dan grafiknya. Kita mulai yang pertama, kita lihat ini sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini persamaan garis lurus yang pertama, X sama dengan negatif 3. Berarti garisnya itu lurus mengenai negatif 3. Melewati negatif 3 ini lurus. Ya. Yang kedua, misalnya Y-nya negatif 3. Ini garis grafiknya seperti ini. Ya. Melewati Y di titik negatif 3, ini ditarik garis lurus. Ini tunggal ya, ini tunggal. Nah, kalau sudah seperti ini, yang dua variabel, Y sama dengan 2X kurang 3, maka ini garisnya. Ya, garisnya. Cara membuatnya sebenarnya sederhana sekali. Ya. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka ini X-nya kita anggap 0, berarti ini kita tutup. Nah, jika ini 0, berarti Y sama dengan 0 kurang 3 berapa? Min 3 ya. Di sini berarti titik potongnya min 3. Ya. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya yang 0. Berarti 2X sama dengan negatif 3. Pindah ruas menjadi positif 3, maka X-nya nanti adalah 3/2. 3/2 itu 1,5 ini. Ya, di sini. Jadi memotong sumbu X di titik 1,5. Hubungkan kedua titik itu dengan garis lurus. Nah, inilah diperoleh Y sama dengan 2X kurang 3. Sama halnya dengan ini, garis yang ini. X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Ya. Satu contoh lagi untuk persamaan garis lurus dan grafiknya. Nah, seperti ini. Nah, persamaannya adalah X tambah 2Y sama dengan 4. Saya ulangi lagi dengan cara yang tadi untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, ya, maka Y-nya dianggap 0. Jadi Y-nya 0, 2 kali 0, 0. Berarti X-nya sama dengan X tambah 0 berarti berapa X? Ya. X tambah 0 sama dengan X. Sama dengan 4. Jadi X-nya 4. Ya. Di sini titik potongnya. Kemudian untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, ya berarti X-nya 0. Ini yang dijadikan 0. Tersisa 2Y. 2Y sama dengan 4. Y-nya sama dengan 4/2. Hasilnya 2. Jadi penulisannya itu adalah 0,2. 0 ini apa artinya? Sumbu X-nya 0, ya, titik potong dengan sumbu X-nya 0, Y-nya 2. Yang ini tadi 4,0 ini artinya apa? Titik potong dengan sumbu X, X-nya 4, Y-nya 0 di sini. Nah, jadi ditulis 4,0. Selalu duluan X ya. X, Y. Ini pun juga X, Y. X-nya 0, Y-nya 2. Dibuat garis lurus, inilah grafiknya. Paham? Oke, itu materi prasyarat. Sekarang kita langsung kepada inti metode grafik untuk penyelesaian SPLDV. Solusi atau penyelesaian SPLDV metode grafik ini adalah titik potong kedua grafik ya. Titik potong kedua grafik. Langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, gambar grafik kedua persamaan. Seperti di materi prasyarat tadi. Jika diberikan dua persamaan ya gambar grafiknya. Maka ada 3 kemungkinan gambar. Ya, ada 3 kemungkinan gambar grafiknya. Yang pertama itu nih, kedua grafiknya itu sejajar. Yang kedua itu berimpit, yang ketiga berpotongan. Nanti ini ada kaitannya dengan dari yang ketiga ini ada kaitannya dengan pengertian di pertama tadi, pengertian dari penyelesaian dari SPLDV. Oke, kita lihat satu persatu untuk bagaimana yang
kemungkinan yang pertama yang grafiknya sejajar itu. Nah, ini sejajar. Grafiknya seperti ini. Ini dinamakan dua buah grafik yang sejajar. Grafik grafik K A1X tambah B1Y sama dengan C1. Grafik G A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, garis K dan M sejajar dan tidak berpotongan. Sampai kapanpun ini tidak akan berpotongan karena sejajar. Nah, sementara tadi untuk penyelesaian dengan metode grafik di pengertian tadi adalah mencari titik perpotongannya. Titik perpotongan itu adalah penyelesaian dari SPLDV tersebut. Nah, kalau rupanya seperti ini, grafiknya seperti ini, maka ini tidak akan mendapatkan titik potong sampai kapanpun ini ditarik ke sana pun ini tidak akan mendapatkan titik potong. Ya, ke bawah pun ya tetap sejajar. Garis K dan M sejajar dan tidak berpotongan. Dalam keadaan ini, SPLDV tidak mempunyai penyelesaian. Jadi, kalau grafiknya sejajar, maka SPLDV itu tidak mempunyai penyelesaian. Nah, SPLDV tidak mempunyai penyelesaian dengan syaratnya A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2 tidak sama dengan C1 banding C2. Jadi dilihat berdasarkan perbandingannya ini. Ya. A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2 tidak sama dengan C1 banding C2. Nah, untuk lebih memahaminya nanti kita bahas di contoh untuk yang kemungkinan yang pertama adalah grafiknya sejajar. Oke, kita lihat kemungkinan di grafik yang kedua adalah berimpit. Nah, garis K dan M berimpitnya lebih tebal. Yang tebal ini berarti ini dua garis. Nah, berimpit. Ini dua garis. Ditarik sampai kapanpun berimpit. Nah, garis K dan M berimpit atau menyatu. Dalam keadaan ini, SPLDV mempunyai penyelesaian banyak. Tak hingga atau tak trivial ini berpotongan terus-menerus. Jadi, ini penyelesaiannya banyak sekali. Jadi, sepanjang garis ini adalah penyelesaiannya. Sampai ke atas sana penyelesaiannya. Karena setiap titik pada garis memenuhi kedua persamaan. Hal ini terjadi dengan syarat. Syaratnya adalah A1 banding A2. A1 banding A2 ini tadi apa? Efisien ya. Sama dengan B1 banding B2 sama dengan C1 banding C2. Paham ya, ini untuk kasus garis yang berimpit. Ini penyelesaiannya banyak. Oke, kita lihat kasus atau kemungkinan yang ketiga. Grafiknya berpotongan. Nah, ini yang mudah. Garis K dan M berpotongan di titik A. Ini sesuai dengan pengertian dari SPLDV tadi dan metode grafik. Ya. Penyelesaian SPLDV dengan metode grafik itu kita mencari titik yang berpotongan. Garis K dan M berpotongan di titik A. Dalam keadaan ini, SPLDV mempunyai tepat satu penyelesaian, trivial. Jadi, satu saja penyelesaiannya, atau solusi yaitu titik A. Hal ini terjadi dengan syarat A1 banding A2 tidak sama dengan B1 banding B2. Nah, berbeda ya. A1 per A2 ya, tidak sama dengan B1 per B2. Oke, itu tiga kemungkinan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Kita lihat contoh soal untuk lebih memahami kemungkinan-kemungkinan ini. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian SPLDV berikut. X tambah Y sama dengan 3, kemudian 3X tambah 3Y sama dengan 6. Jadi sebenarnya cukup dilihat dari soal ini, ya, sebelum ditarik kesimpulan diselesaikan dengan metode grafik, ini sudah kita bisa
tentukan penyelesaiannya. Cukup lihat ini ya. Kita lihat perbandingannya. Ya. A1 banding A2 mana? Ini 1 banding 3. Apakah sama dengan ini? A2 banding B2 banding B1 banding B2? Sama. 1 banding 3 juga. Ini tidak sama dengan 1 3 per 6. Jadi berbeda ini berdasarkan penjelasan tadi ini kira-kira masuk di kemungkinan yang keberapa. Kita lihat penyelesaiannya. Garis K X tambah Y sama dengan 3 melalui titik. Ya. X-nya dijadikan 0 dulu, berarti Y-nya sama dengan 3. Maka ini 0,3. Untuk yang ini, Y-nya yang 0, berarti X tambah 0 sama dengan 3. X sama dengan 3. Ini hasilnya 3,0. Oke, garis M, 3X tambah 3Y sama dengan 6. Sekarang kita buat X-nya 0 dulu. 3 kali 0. 3 kali 0, 0 ya. 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 6 per 3, 2. Ini 0,2. Selanjutnya, Y-nya yang kita jadikan 0. 3 kali 0, 0. Berarti tersisa ini 3X sama dengan 6. Ya. X-nya sama dengan 6 per 3, 2. 2,0. Nah, grafiknya seperti apa? Lihat. Nih, yang pertama adalah 3, 0,3 dan 3,0 dihubungkan garisnya. Kemudian 0,2 dan 2,0 dihubungkan garisnya. Ternyata, berdasarkan gambar ini, grafiknya ini sejajar. Ya. Kedua garis sejajar tidak berpotongan. Kedua garis sejajar dan tidak berpotongan. Sehingga tidak ada solusi yang memenuhi SPLDV tersebut. Jelas ya? Jelas. Begitu melihat grafiknya ternyata memang sejajar. Kalau yang penyelesaian yang pertama cukup melihat soal tadi, ya ini cukup kita bandingkan ini koefisien yang melekat di variabelnya 1 banding 3 sama dengan 1 banding 3 ini sama, tapi tidak sama dengan 3 banding 6. Jadi kesimpulannya tidak ada solusi yang memenuhi SPLDV tersebut. Oke, contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian SPLDV berikut. 2X kurang Y sama dengan 3. Dan 6X kurang 3Y sama dengan 9. Ini cukup kita lihat juga di sini. Ya. Perbandingannya tadi. 2 per 6. Itu berapa? 1 per 3. Sekarang ini. Min 1 banding min 3. Sama juga 1 per 3 ya. 3 per 9. Disederhanakan 1 per 3 juga. Nah, jadi perbandingannya sama semua. Antara koefisien dan konstanta ini. Kira-kira kalau cukup dilihat perbandingan angka-angkanya ini masuk di kategori yang kemungkinan yang keberapa. Kita lihat. Kita buktikan secara grafik saja. Garis K 2X kurang Y sama dengan 3 melalui titik. Nah, tutup ini. X-nya jadikan 0. Arti min Y sama dengan 3. Y-nya sama dengan min 3. Sekarang Y-nya kita jadikan 0. Ini 0. 2X kurang 0 ya 2X. 2X sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 per 2. 3 per 2,0. Itu garis K ya, yang pertama ya, ini. Sekarang kita ke garis M yang kedua ini. Garis M sama dengan 6X kurang 3Y sama dengan 9. Melalui titik, ternyata 0, negatif 3 ya. Ini kita jadikan 0, ya 6 kali 0, negatif 3, Y sama dengan 9. Y-nya sama dengan 9 bagi negatif 3 ya. Negatif 3 ini hasilnya 0, negatif 3. Nah, selanjutnya Y-nya yang kita jadikan 0. 6X kurang 3 kali 0. 3 kali 0, 0. 6X sama dengan 9.
X sama dengan 9/6. 9/6 itu sederhananya 3/2. Nah, lihat, nih ternyata titik-titik yang dilewati kedua garis tersebut sama. Ya, maka disimpulkan bahwa, nah ini garisnya ya, 3/2 itu 1,5 ini. 1,5, 3/2. Negatif 3. Nah, garis K dan M berimpit sehingga SPLDV tersebut mempunyai banyak penyelesaian. Jadi penyelesaiannya tak hingga sepanjang garis lurus ini adalah penyelesaian SPLDV dengan ini sistem persamaan linear dua variabelnya yang ini. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Jika A, B memenuhi SPLDV berikut, tentukan nilai A tambah B. A ini pengganti nilai X nanti, variabel X. B ini adalah nilai B ini adalah pengganti nilai variabel Y nanti ya. Jadi X kurang 2Y sama dengan 6. 3X tambah 2Y sama dengan 6. Kita lihat lagi, coba perbandingannya. 1/3. Apakah ini banding negatif 2 per negatif 2/2. Ternyata tidak sama. Perbandingan ini dengan ini tidak sama. Ini bisa disimpulkan bahwa nanti garisnya ini adalah berpotongan, grafiknya berpotongan. Kita lihat penyelesaiannya, X kurang 2Y sama dengan 6 melalui titik 0,-3 ya, ini menjadikan 0. Negatif 2Y sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan 6/-2, diperoleh negatif 3 ini. Nah, kemudian 6,0, ini dari mana? Ini dijadikan 0. Jadi X kurang 0 sama dengan 6. X-nya sama dengan 6. Diperolehlah 6,0. Begitu pula dengan garis M sama dengan 3X tambah 2Y sama dengan 6. Maka diperoleh titik, ya, melalui titik 0,3 dan 2,0. Kita lihat, kita gambar grafik ini di diagram Kartesius. Yang pertama 0,-3 yang ini dan 6,0 titik ini dihubungkan garis pakai garis ini. Kemudian yang ini 0,3, mana ini titiknya di sini, dan 2,0 di sini dihubungkan garisnya, diperpanjang ya, ini juga diperpanjang, ketemulah titik potongnya di sini. Ya. X-nya 3, Y-nya negatif 1,5 ya, negatif 1,5 atau 1,5 ya, 1/2. Nah, sehingga penyelesaiannya tadi ini, jika A, B memenuhi SPLDV, berarti A-nya yang mana? X. X-nya berapa? 3. B-nya berapa? Negatif 1,5. Itu mewakili sumbu Y. Jadi solusinya titik A 3, ya, titik A 3,-1,5, sehingga A sama dengan 3 dan B negatif 1,5. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah tentukan nilai A tambah B. Maka kita lihat nilai A tambah B sama dengan 3, ini tambah negatif 1,5. Positif ketemu negatif jadi negatif ya. 3 kurang 1,5 ya. 3 kurang 1,5 yaitu 1,5 atau 1/2 atau 1,5. Oke, saya kira cukup untuk 3 kemungkinan yang bisa dihasilkan menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan dukung terus channel Raffi Buton Channel dengan cara like dan subscribe serta bagikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.